Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Senin 6 September 2021. Kita akan mendengar dan merenungkan Injil Lukas bab 6 ayat 6-11. Mari kita simak bersama. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, perikop Injil Lukas yang disodorkan gereja pada hari ini berkisah tentang tindakan ajaib yang dilakukan Yesus pada hari Sabat di dalam rumah ibadat orang Yahudi. Di hadapan jemaat Yahudi yang hadir, Yesus menyembuhkan seorang yang mati tangan kanannya. Tindakan ini menimbulkan reaksi yang negatif dari orang-orang Farisi dan juga dari ahli-ahli Taurat. Untuk memahami teks ini, kita perlu dalami posisi hari Sabat dalam kehidupan keagamaan orang Yahudi, siapa itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan bagaimana posisi Yesus berhadapan dengan aturan-aturan hari Sabat dan juga berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Yang pertama, hari Sabat. Sabat atau Syabat merupakan hari khusus bagi umat Yahudi yang dimaknai sebagai hari istirahat, hari pembebasan dari pekerjaan, sebagaimana Yahweh Allah Israel beristirahat pada hari ketujuh di dalam penciptaan. Orang Yahudi merayakan hari Sabat setiap hari Sabtu, dimulai dari tenggelamnya matahari pada hari Jumat hingga tenggelamnya matahari pada hari Sabtu. Selama rentang waktu ini, setiap orang Yahudi dilarang untuk melakukan 39 jenis pekerjaan, termasuk menyembuhkan atau mengobati orang sakit, kecuali kalau seorang yang menderita itu mengalami penyakit yang membahayakan kehidupannya pada waktu itu. Yang kedua, siapa itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Ahli Taurat adalah orang-orang yang terpelajar yang pekerjaannya adalah mempelajari hukum Taurat, menyalinya, dan memberikan komentar atau penafsiran pada hukum Taurat. Orang-orang Farisi adalah orang-orang Yahudi yang sangat mempertahankan Taurat Musa, dan mereka sangat memegang kuat pengajaran tradisi Musa. Ketiga, bagaimana posisi Yesus terhadap Taurat dan orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat? Bagi Yesus jelas bahwa orang boleh berkarya pada hari Sabat asal hal itu dilakukan demi kebaikan, demi kepentingan umum. Inilah yang menjadi dasar tindakan Yesus menyembuhkan seorang yang mati tangan kanannya dalam perikop yang sudah kita dengarkan bersama pada kesempatan ini. Berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Yesus seringkali terlibat bentrok. Yesus mengeritik bahkan marah terhadap kedua kelompok ini karena mereka kerap kali menerapkan hukum Taurat dan aturan-aturan lain seperti aturan Sabat demi kepentingan diri mereka sendiri, sehingga mereka mengabaikan keselamatan, mengabaikan kehendak Allah. Maka Yesus baik secara terang-terangan maupun secara pribadi bersama dengan kelompoknya mengecam tindakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bagi Yesus, keselamatan mesti di atas segala-galanya, termasuk hukum Taurat dan juga termasuk aturan-aturan hari Sabat.
Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, apa pesan bagi kita? Lewat kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat, Yesus sebenarnya tidak mengundang para pengikutnya untuk melanggar aturan. Namun, Yesus ingin menunjukkan bahwa aturan mesti dibersihkan, mesti dijernihkan dari aneka kepentingan pribadi maupun kelompok. Aturan mesti menomorsatukan kemanusiaan, kehidupan, dan juga keselamatan. Jika aturan tidak pro terhadap kehidupan dan keselamatan, maka aturan itu mesti direvisi atau mesti diamandemen, atau kalau boleh ditinggalkan. Dengan kata lain, di hadapan nilai kehidupan dan keselamatan, aturan harus tunduk. Aturan ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, sentuhan buat kita. Nilai tertinggi dari aturan bukan terletak pada ketaatan ketat atas aturan-aturan itu, tetapi terletak pada kehidupan dan keselamatan setiap orang yang berdiam di bawah payung aturan tersebut. Tuhan memberkati.